negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sudah matang, rakyat Indonesia sudah mampu untuk menentukan kepada siapa kewenangan itu dititipkan, tidak perlu ada intervensi-intervensi. Menurut saya, Presiden itu seharusnya seperti Ibu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Bukan cawe-cawe, oh itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi, saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik, tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik. Good job! Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Saya ingin menyampaikan dulu ya posisi saya sebagai fungsionaris Partai Nasdem. Ada dua hal. Yang pertama, Nasdem masih dalam posisi bagian dari koalisi pemerintah. Dari periode pertama Jokowi sampai periode kedua, bahkan sudah berkomitmen untuk mengawal sampai akhir. Itu satu. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan 6 ketua umum partai politik koalisi pemerintah minus Nasdem di Istana Merdeka pada Selasa tanggal 2 Mei 2023 lalu. Nah, yang kedua, Nasdem dalam rangka mempersiapkan pemilu 2024 yang akan datang 14 Februari, dari sekarang memang sudah mendeklar calon presiden dan sudah membangun koalisi. Namanya Koalisi Perubahan dan Persatuan. Nah, dalam konteks Nasdem sebagai koalisi pemerintahan untuk mengawal dan mendukung jalannya pemerintahan Pak Jokowi, tentu Nasdem ingin Jokowi di akhir masa jabatannya tidak hanya sukses sebagai kepala pemerintahan dengan berbagai program kebijakan yang mendapatkan tingkat kepuasan yang tinggi dari berbagai survei, tapi juga Nasdem berkepentingan agar Pak Jokowi juga sukses sebagai kepala negara. Sebagai seorang negarawan, ketika mengakhiri masa jabatannya sebagai kepala pemerintahan mendapatkan kepuasan yang tinggi, dan juga sebagai kepala negara dia menjadi seorang negarawan. Akhirnya membuat sejumlah pihak bersuara. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meminta agar Jokowi berhenti bersikap soal mendukung calon presiden tertentu di dalam kontestasi pemilihan presiden mendatang. Alasannya sikap itu membuat kontestasi Pilpres 2024 terkesan berat sebelah. Gini, kenapa terkesan Anies Baswedan meradang ini karena memang semata-mata Nasdemnya tidak diundang di istana kemarin, jadi terkesan ini murni Pilpres 2024 yang dibahas, atau memang ada maksud lain? Tapi nanti dijawab. Kita akan putarkan dulu pernyataan dari Surya Paloh ini dia. Ya, saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Jadi betul Nasdem udah nggak dianggap lagi sama Pak Jokowi, jadi nggak diundang? Itu nggak diundang itu kan tidak diundang itu kan dalam konteks koalisi untuk pemilu 2024 yang akan datang. Ini ya gitu ya, saya tegaskan. Kalau dalam konteks misalnya koalisi pemerintahan kan menteri masih ada di sana. Menteri-menteri Nasdem masih bekerja dengan baik. Bahkan Menteri Pertanian diangkat menjadi Menteri Aditerin, Menperin, Perindustrian. Artinya menteri masih ada di sana. Nah, ketika menteri-menteri masih ada di sana, artinya posisi Nasdem di pemerintahan masih. Nah, yang tidak undang itu dalam konteks
pemilu 2024 yang akan datang. Karena udah punya koalisi sendiri kan gitu loh. Jadi Anda meyakini bahwa apa yang dibahas dengan 6 parpol kemarin itu murni soal pilpres mendatang, bukan juga soal politik kebangsaan yang seperti ini dikaitkan oleh pemerintah? Itu jelas ya memang. Oke, Bang Adian coba tolong tanggapi. Betulkah demikian Nasdem sudah nggak dianggap lagi sama Pak Jokowi? Jadi kemarin nggak diundang? Dalam benar yang Bang Saan bilang, bahwa menteri masih ada kan Bang? Masih lah menteri kita. Komplit kan? Tiga masih komplit. Kalau penghargaan itu adalah keberadaan menteri-menterinya masih. Oke. Masih dihargai, bahwa kemudian Surya Paloh berbicara seperti itu ya mungkin gimana ya? Kita bercermin pada apa yang paling rasional yang bisa kita pakai untuk menghitung peluang dan kemungkinan. Hal yang sama disampaikan oleh Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Yusuf Kala, usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di kediamannya di daerah Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. JK mengingatkan agar Jokowi tidak terlalu banyak ikut campur dalam kontestasi perebutan kursi RI 1. Menurut dia, Jokowi harus meniru sikap pendahulunya, yakni Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menjelang masa akhir jabatannya. Kalau yang paling rasional itu survei, ya memang tertinggal jauh Aniesnya. Hari ini misalnya kalau kita pakai survei hari ini SMRC ya, Ganjar 38, Prabowo 31, kalau tidak salah Anies 19. Ya dengan angka seperti itu ya wajar meradang. Jadi meradangnya tidak karena pertemuan itu menurut saya, tapi memang angkanya tidak naik-naik. Tapi tadi Pak Surya Paloh kan juga sempat menyatakan gini Bang Adian, ya Nasdem mungkin memang sedang tidak dianggap oleh Pak Jokowi. Itu ada nada kekecewaan di sana, betul memang benar-benar nggak dianggap lagi? Kalau menurut saya betul yang Bang Saan bilang, menterinya masih ada, presiden masih dianggap. Tapi kalau kita berbicara malam ini memperdebatkan perasaan Surya Paloh, mahal betul lah forum ini gitu loh. Masa perasaan Surya Paloh harus kita bawa sampai ke televisi? Oke, saya ke Bang Herzaki. Bang, saya menyimak beberapa postingan media sosial, diantaranya itu dari Bang Jansen yang isinya Mas Pram waktu itu mention ketika Pak SBY masih menjabat, janganlah pakai istana buat bicara pilpres. Nah itu kemudian menyindir apa yang dilakukan Pak Jokowi. Segitu keras ya sekarang ya Demokrat, pemerintah? Begini ya, perlu diluruskan dulu ya. Kalau waktu itu Pak Pramono bicara mengenai bagaimana agar Pak SBY tidak membahas isu partai katanya di sana. Ya kan, meskipun kemudian kenapa Bang Jansen posting itu, ya itu mengingatkan ini orang yang sama berada di setkap ini gitu. Nah, seharusnya bisa menjadi orang pertama yang mengingatkan Pak Joko Widodo jika dianggap dulu ada kesalahan, jika gitu. Tapi kami juga ingin menjelaskan gini, narasi yang berkembang akhir-akhir ini sepertinya ada misleading gitu, ada mispersepsi, tidak bisa membedakan antara kehidupan pribadi seorang presiden dengan personal kekuasaan. Beda ya, kalau misalnya di istana Pak Jokowi melakukan kegiatan pribadi, ya memang itu tempat tinggalnya beliau. Misalnya nih, waktu itu bawa anaknya cucunya jalan, kemudian waktu itu main tinju-tinjuan, kan begitu kan, pakai sarung tinju. Ya sama Pak SBY dulu juga bermain voli di tengah kesibukannya dia, ngajak para pengawalnya main voli karena beliau suka main voli sejak dulu. Tapi nah itu kan satu hal, karena memang itulah tempat tinggal beliau gitu. Jadi jangan kemudian dilarikan ke situ. Tapi Megawati dan SBY itu ketika jabatan akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam berpolitik supaya lebih demokratis lah, sebut kala. Sementara itu bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, menyatakan negara semestinya tidak perlu mengarahkan masyarakat dalam menentukan pilihannya. Sebab menurut dia, masyarakat telah memiliki kedewasaan dalam memiliki figur capres yang dianggap memiliki kinerja dan latar belakang yang baik, sehingga negara tak perlu memberikan intervensi di dalam kontestasi politik mendatang. Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Mereka sudah matang, mampu untuk menentukan kepada siapa. Tidak perlu ada intervensi-intervensi, tegasnya di Bilangan Senayan, Jakarta, Minggu 7 Mei 2023. Yang menjadi masalah adalah pada saat kita berbicara mengenai personifikasi kekuasaan, istana negara dipakai saat
tidak lagi imparsialitas. Oke, tapi kan Pak Jokowi juga tadi menyatakan gini, maklumilah, saya juga politisi. Beda nih, beda. Oh, bebas. Ke Pak SBY dulu juga ada setgap, parpol juga dikumpulkan, tetapi berbicara mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah dan bagaimana bisa dikawal di parlemen maupun di lapangan oleh para parpol pengusung. Nah, kalau misalnya itu yang terjadi di istana kemarin, ya itu sah saja, wajar-wajar saja. Hanya kan kemudian ada pertanyaan nih, loh, kalau memang ini partai pengusung pemerintah berbicara mengenai program saat ini, mengapa ada satu yang tidak diundang? Itu kan satu. Yang kedua, kemudian ternyata Pak Jokowi sendiri yang mengaku, ya nanti kalau Nasdem diundang kan dia kan sudah beda koalisi. Oke, Bang, memang ada konstitusi nanti ketahuan dong strategi dari koalisi yang lain. Ini kan bukan dari kami loh, ini Pak Jokowi loh bicara langsung loh. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.